Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pembahasan tentang amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Sudah membahas di antara amalan yang ringan kita lakukan namun Allah hargai dengan pahala yang melimpah adalah memperbanyak zikir lisan, ucapan-ucapan kalimah yang ringan di lidah tapi Masya Allah ternyata memberatkan timbangan. Dan kita sudah membacakan hadis-hadis contoh-contoh kalimah tersebut, termasuklah tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Itu diperbanyak dalam lowongan-lowongan waktu kita, karena kalimah-kalimah itu hari ini orang malas melafazkannya, padahal nanti ketika mati dia ingin kembali dan dia bermohon-mohon agar diizinkan untuk mengucapkan kalimah itu. Jadi memperbanyak zikir. Baik, kita lanjutkan amalan berikutnya yang menjadi salah satu amalan yang ringan namun berpahala besar, yaitu membaca doa ketika masuk atau berada di dalam pasar. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari kakeknya Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man dakhala as-suqa," barang siapa yang masuk ke pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada siapa yang membaca zikir itu, kataballahu lahu alfi hasanah, maka Allah akan catat pahala untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, atau Allah gugurkan dosa-dosa kecilnya 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'a lahu alfi darajah, lalu Allah tinggikan derajatnya 1.000.000 derajat. Ini dalam hadis yang pertama, riwayat Tirmizi. Dikuatkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Man dakhala as-suqa," barang siapa yang masuk ke pasar, faba'a fiha washtara, dan dia melakukan transaksi jual beli, mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
kataballahu lahu alfi hasanah, maka Allah akan catat 1,000,000 kebaikan untuknya. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, lalu Allah akan hapuskan 1,000,000 kesalahannya. Wa bana lahu baitan fil jannah, lalu Allah akan bangunkan rumah untuknya di dalam surga. Ini hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nah, dua hadis ini walaupun sebahagian ulama mengatakannya dhaif, lemah, tapi karena hadis ini saling menguatkan, maka para ulama mencatatkan bahwa hadis ini itu menjadi hujjah untuk beramal. Jadi ini adalah salah satu amalan yang orang jarang melakukannya, padahal setiap hari di pasar, setiap waktu menuju ke pasar, terutama bagi istri-istri kita. Maka kalau dia faham bagaimana cara mendapatkan pahala yang banyak, maka setiap kali masuk ke pasar pasti dia tidak meninggalkan doa ini. Doanya pun sudah sering, atau zikirnya pun sudah sering kita bacakan hari-hari. Hanya kalimah yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi dalam hadis pertama. Kalau dalam hadis yang kedua juga boleh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, tidak ada di hadis kedua. Jadi itu zikir harian kita. Maka sempatkanlah membaca kalimah ini ketika berada di arena pasar, dan ini bentuknya dalam bentuk pasar apapun, itu adalah hal yang perlu diutamakan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini tentu karena ada alasan-alasan yang menyebabkan kenapa doa di pasar itu menjadi hal yang sangat dihargai Allah. Dan ini berkaitan dengan kondisi pasar. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, sebaik-baiknya tempat di sisi Allah adalah masjid. Tempat yang paling disukai di sisi Allah adalah masjid-masjidnya. Namun wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, sedangkan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Jadi tempat yang paling dicintai Allah masjid, sebaliknya tempat yang paling dibenci Allah pasar. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kenapa Allah benci kepada pasar. Itu penyebabnya karena pasar itu li'annaha mahallul ghish, pasar itu umumnya tempat orang-orang melakukan kecurangan. Jadi orang kalau sudah berkumpul berdagang di pasar, itu tidak lepas daripada usaha untuk melakukan kecurangan pada perkara jual belinya. Dan ini tentu tidak semua melakukannya. Namun disitulah tempat berkumpulnya orang-orang yang suka melakukan kecurangan. Kecurangan ghish yang dimaksud macam-macam.
ada yang menyembunyikan aib barang. Lalu ketika dibeli barangnya, sampai di rumah ternyata ada yang busuk. Tadi waktu dipilih bagus semua, ketika dibungkus ada yang busuk. Di situ adalah sesuatu yang memang menjadi sasaran syaitan. Jadi banyak pelaku maksiat dalam perdagangan. Ada yang nanti kemudian melakukan khidam, menipu. Jadi dia tipu harga modal, dia bilang bahwa dia cuma mengambil keuntungan sekian, padahal tidak begitu ceritanya. Ada yang menipu dengan mengatakan bahwa barangnya adalah barang yang terbaik, padahal tidak begitu ceritanya. Jadi macam model penipuan terjadi. Kita beli ikan, katanya ikan yang baru, padahal sudah dari kemarin dipeti eskan, tapi dia tidak mau mengatakan bahwa ini ikan kemarin. Jadi macam model khida'nya, penipuan-penipuan terjadi di pasar. Lalu ada yang melakukan ar-riba. Kata Imam Nawawi, ada yang melakukan riba, transaksi riba. Karena kita tahu nanti dalam pelajaran riba itu tidak hanya berbentuk pinjam meminjam. Riba dalam jual beli pun bisa terjadi. Kadang-kadang menukar barang yang sejenis tapi tidak sama takarannya. Itu sesuatu yang masuk dalam kategori riba. Contoh sederhana, para pedagang yang tidak faham ilmu riba, mereka akan menerima tawaran untuk menukar beras catu. Dia orang-orang miskin diberikan subsidi beras catu, mungkin diberikan sekitar 10 kilo. Lalu karena orang ini tidak mau makan beras ini, dibawalah ke pasar. Dibawa ke pasar, diminta tukar dengan beras yang bagus. Tentu pedagang tidak mau menukar 10 kilo dengan 10 kilo. Jadi bagaimana beras catu, beras raskin ini 10 kilo dibawa, nanti akan ditukar dengan beras yang bagus sekitar 5 kilo. Nah, penukaran ini disebut dengan riba. Ini riba karena terjadinya tukar menukar antara dua barang yang sejenis tetapi beda takarannya. Ini haram. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya beras catu ini, beras raskin ini dijual dulu. Dijual dulu ke pedagang. Kemudian ambil hasil jualnya, lalu baru beli beras yang baru. Tak boleh langsung terjadi pertukaran benda yang sejenis dalam bentuk apapun. Ini contoh. Makanya Umar bin Khattab dulu waktu melakukan ekspansi di pasar-pasar, maka dia mengatakan, siapa yang tidak punya ilmu tentang riba, jangan jualan di sini. Tak boleh jadi pedagang kalau tidak faham tentang ilmu riba. Hari ini, Masya Allah, jangankan riba dalam jual beli, riba nasi'ah, riba yang sifatnya pinjam meminjam, malah beredar di pasar. Dan saya dapatkan informasi yang banyak, baik dari pedagang atau teman-teman atau rekan-rekan jamaah, bahwa di pasar Impres ini banyak sekali berkeliaran para rentenir. Jadi mereka berada di antara satu pedagang dengan pedagang yang lain, berkeliling menawarkan uang pinjaman. Jadi dipinjamkanlah 10 juta, nanti setiap hari ditarik dari pedagang cabai, pedagang bawang, yang bentuknya kredit waktu dijumlahkan pembayaran itu melebihi dari yang dipinjamkan. Dan ini beredar di pasar Impres banyak. Bahkan saya mengizinkan mahasiswa saya untuk melakukan penelitian untuk membuktikan terjadinya dunia riba di pasar kita. Masya Allah, capek jualan, berdiri dari siang, berdiri dari pagi sampai sore,
lalu kemudian melakukan praktik riba. Dan kenapa ini begitu mudah terjadi di pasar? Karena pasar adalah tempatnya syaitan. Pasar itu poros syaitan berkumpul untuk menegakkan benderanya agar banyaknya maksiat terjadi di pasar. Maka dunia riba salah satu sasarannya. Lalu Imam Nawawi menyambung, penyebab yang lain adalah al-aiman al-kazibah. Di pasar itu banyak terjadi sumpah palsu. Ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat yang lain, bahwa ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dipandang dengan kasih sayangnya, tidak akan disucikan, lalu Allah akan hukum mereka dengan azab yang pedih. Salah satunya siapa? Yaitu man ba'a sil'atahu bil halfil kazib, orang yang melakukan jual beli atau menjual barangnya dengan sumpah palsu. Jadi ketika mengatakan wallahi, demi Allah ini barang bagus, ini demi Allah ini KW 1 ini perkataan ini membuat orang yakin, padahal ditipunya, dia bersumpah palsu, dan itu banyak terjadi. Dan tempatnya di mana? Di toko-toko, di pasar-pasar, tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan transaksi jual beli macam-macam. Ya, seperti kita sebutkan tadi, dia bersumpah demi Allah, nyongkot orangnya, ini ikan hari ini nih, demi Allah, bukan yang kemarin, padahal punya kemarin. Demi Allah, ini ayam punya hari ini. Jadi sumpah palsu menjadi salah satu dosa besar yang paling disasar oleh syaitan. Lalu kemudian dosa apa lagi kata Imam Nawawi? Wa ikhlaful wa'di, suka melanggar janji. Ini janji sana, janji sampaikan barang, janji begini, janji nanti diambil jam sekian lalu tidak dipenuhi. Jadi amanah tidak terselesaikan dengan baik, dan itu beredar di dalam pasar. Lalu kemudian wal i'rad an zikrillah, di pasar itu tempat orang paling rentan melupakan Allah. Jarang sekali yang berzikir, jarang sekali yang menyebut-nyebut Allah. Pasar disibukkan oleh orang-orang yang memikirkan kehidupan dunianya, datang ke sana untuk membeli sesuatu untuk menyambung kehidupannya. Makanya di pasar itu jarang sekali terdengar kalimah-kalimah. Oh, kita bilang orang salat duha, mungkin ada, tapi jarang sekali. Bahkan waktu zuhur pun orang masih bertumpah ruah di pasar. Dari subuh pun orang sudah mulai memenuhinya. Maka kumpulan orang-orang di pasar adalah kumpulan orang-orang yang terjebak oleh syaitan. Inilah yang menyebabkan Rasulullah mengatakan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Kenapa? Karena pasar adalah tempat berkumpulnya syaitan yang menyebabkan banyaknya maksiat untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq. Kalau engkau bisa, janganlah engkau menjadi orang pertama yang memasuki pasar. Wala akhira man yakhruju minha, dan janganlah engkau menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau bisa, jangan masuk pertama ke pasar, jangan keluar terakhir dari pasar. Maksudnya baik trip-trip, kalau pergi ke pasar cukup beli kebutuhan langsung berangkat, jangan berdiam diri di pasar. Nah, kalau ini kata Nabi, tentu para penjual itu harus lebih berhati-hati. Karena penjual dari subuh pun, dari subuh itu sudah di pasar, pulang sore, di mana zuhurnya, di mana subuhnya, adakah duha, adakah satu ayat yang dibaca demi mengingat Allah. Makanya Nabi mengatakan jangan terlalu lama. Bagi para pedagang pun harus hati-hati. Seharusnya dia ingin mengantisipasi itu dengan berzikir kepada Allah, tapi kadang-kadang tidak sempat. Kenapa Nabi menyebutkan begitu? Fa innaha ma'rakatus syaitan, karena pasar adalah tempat berkumpulnya syaitan. Wa biha yansibu rayatahu, dan disitulah syaitan menancapkan benderanya. Jadi salah satu tempat syaitan memenangkan pertarungan
di atas Bani Adam adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah ketika kita terjerumus ke dalam kebiasaan menuju ke pasar tapi lupa mengingat Allah. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan tadi bahawa kalau masuk pasar berzikirlah, sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebutlah itu ketika masuk pasar. Pahalanya diberikan melimpah ruah oleh Allah. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang mungkin mengatakan atau menyebutkan zikir itu satu dari ribuan orang yang sedang berada di pasar. Dan ini harus dibiasakan. Jadi Bapak Ibu, ingatkan istri-istri kita yang sering berada di pasar, dan kalau bisa temukan stiker yang bisa ditempel di motor. Jadi coba cari kalau bisa ditemukan stiker kecil, temukan, kemudian tempel di depan motor kita. Jadi setiap kali kita turun teringat, ini doa masuk pasar, doa masuk pasar. Karena kita ini kalau tidak begitu, kita tidak teringat. Jadi ini anjuran dari Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari kesibukan dunia perdagangan dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar.